Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, kelas 4 yang sedang berada di rumah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, kali ini bertemu kembali bersama Bu Sofwa. Berarti kita akan belajar tentang pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kemudahan terhadap urusan kita dan menjadikan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran minggu lalu tentang beriman kepada Allah. Dan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Namun, seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, Bu Sofa akan cek dulu semangatnya. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat. Beri semangat. Semangat, semangat. Hore. Oke, sudah semangat semua ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Sofa mau tanya nih. Siapa yang tahu berapa jumlah nabi dan rasul? Ayo, berapa? Berapa? 25. Good, betul sekali. Anak-anak, sebenarnya jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali. Tidak hanya 25. Namun, dalam Al-Quran, Allah mewajibkan kita hanya mengetahui sebanyak 25 saja. 25 saja nabi yang wajib diketahui dan wajib diimani oleh manusia. Ada yang udah hafal? Belum? Kalau belum hafal, kita mulai dengan menyanyikan lagu nama-nama nabi. Oke. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. Nah, anak-anak, sudah tahu ya 25 nama nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kemudian ada yang tanya nih, Bu Sofwa, apa sih bedanya nabi dan rasul? Ada yang bisa jawab? Ya, nah anak-anak, nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Kemudian, kalau rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya. Jadi, nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Paham ya? Nah, oke. Kemudian anak-anak, dari 25 nabi dan rasul tadi ada 5 nabi yang istimewa. Kenapa kok istimewa? Kelima nabi ini dalam berdakwah
menghadapi ujian dan tantangan yang luar biasa dahsyatnya, menguji kesabaran, menguji keteguhan hati. Dan kelima nabi ini mendapat gelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Siapakah kelima nabi ini? Ada yang tahu? Ya, kita bisa menyingkatnya dengan NIMIM. N yang pertama adalah Nabi Nuh. I adalah Nabi Ibrahim. M yang pertama Nabi Musa. Kemudian I yang kedua Nabi Isa. Dan M yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Yuk kita simak lebih lanjut. Nabi Nuh. Ketika mengajarkan ajaran Allah, Nabi Nuh menghadapi rintangan berupa kaum yang ingkar, termasuk anaknya sendiri. Nabi Ibrahim. Ketika berdakwah mengajarkan ajaran Allah, Nabi Ibrahim menghadapi rintangan berupa kaumnya yang banyak menyembah berhala dan rajanya yang zalim. Nabi Musa. Ketika berdakwah mengajarkan ajaran Allah, Nabi Musa menghadapi rintangan berupa rajanya yang bernama Raja Fir'aun mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Nabi Isa. Ketika berdakwah mengajarkan ajaran Allah, Nabi Isa mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi. Namun beliau tetap sabar. Karena kesabarannya ini, beliau mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi Muhammad. Sebagai nabi terakhir, Nabi Muhammad banyak menghadapi cobaan dan rintangan ketika berdakwah. Nabi Muhammad menghadapi kaum kafir Quraisy yang tidak mempercayai bahwa beliau nabi yang terakhir. Tugas-tugas para rasul. Mengajak manusia menyembah Allah. Menjelaskan tata cara beribadah. Menjelaskan kebesaran Allah. Menyampaikan berita tentang adanya makhluk gaib. Mengajak manusia berakhlak mulia. Memberikan aturan kehidupan manusia. Mukjizat para rasul. Mukjizat adalah hal luar biasa yang tampak pada diri nabi atau rasul sebagai tanda kenabian atau kerasulannya. Mukjizat Nabi Nuh dapat membuat kapal yang besar dan selamat dari banjir bandang bersama kaumnya yang beriman. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak mati ketika dibakar oleh Raja Namrud, raja yang zalim dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikan Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan sehingga Nabi Musa dan kaum yang beriman selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang mati dan menghidupkan burung dari tanah liat. Mukjizat Nabi Muhammad dapat membelah bulan, mengeluarkan air susu dari ibu jarinya, dan mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan umat manusia. Sifat wajib dan sifat mustahil Rasul Allah. Sifat wajib Rasul Allah. Siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah artinya pandai. Nah, sekarang adalah sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul.
Kizib artinya bohong, khianat tak dapat dipercaya, kitman merahasiakan, baladah artinya Nah anak-anak, tadi kita telah belajar mengenai beriman kepada Rasul Allah. Menyenangkan bukan? Iya. Jadi anak-anak, kita sebagai umat Islam selain harus percaya dan beriman kepada Allah, kita juga harus percaya dan iman kepada Rasul Allah. Betul. Allah mengutus nabi dan rasul ke muka bumi ini selain untuk menyebarkan syariat kebenaran, juga sebagai uswatun hasanah atau teladan bagi umat manusia. Jadi, kita sebagai manusia seharusnya dapat mencontoh dan meneladani sikap-sikap terpuji dari para nabi dan rasul ini. Mulai dari mencontoh dan meneladani ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian, kemudian keteguhan hati, kemudian semangat dalam beribadah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang berbahagia, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Bu Sofa selalu mengingatkan anak-anak yang sedang berada di rumah, jangan lupa untuk 1. Rajin beribadah. Yang kedua, jangan lupa membantu kedua orang tua. Yang ketiga, jangan lupa menjaga kesehatan. Dan yang keempat, giatkan ibadah sunnahnya. Begitu ya anak-anak ya? Oke, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Sofa mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.